Shalom semuanya, kita jumpa lagi pada video sharing saya pada kesempatan ini. Dan topik yang saya berikan pada video kali ini juga sedikit nyentrik gitu ya. Nah, tujuannya sebetulnya supaya setiap orang yang menyaksikan video saya ini kemudian menjadi lebih mudah mengingat peringatan yang saya sampaikan dalam setiap video saya gitu ya. Nah, judul daripada sharing saya kali ini adalah mulut pembawa maut. Nah, tujuan saya untuk membuat judul-judul seperti ini bukan untuk mencari sensasi gitu ya, tetapi bagaimana pesan daripada setiap sharing saya itu bisa nempel gitu ya di dalam benak setiap pendengarnya gitu. Nah, seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, bahwa di awal ini, di awal video-video saya akan secara terus-menerus dan konsisten untuk membahas dosa-dosa yang dituliskan dalam Alkitab kita gitu. Bahkan dosa-dosa yang menurut kebanyakan orang Kristen itu bukan dosa. Juga dosa-dosa yang kita sering dengarkan gitu ya. Kita sering temukan di dalam diri orang Kristen itu sendiri. Nah, kalau pada video sebelumnya saya sudah sampaikan tentang dosa bohong gitu ya. Nah, di Mazmur 5 ayat 37 sendiri katakan bahwa Engkau di sini adalah Tuhan membinasakan orang yang berkata bohong. Tuhan jijik dengan penumpah darah dan penipu. Jadi orang yang berkata bohong Tuhan akan binasakan. Pasti Tuhan akan binasakan kalau orang ini tidak bertobat. Entah untuk alasan apapun, bohong tidak ada pembenarannya. Nah, demikian juga dengan video saya yang selanjutnya adalah saya peringatkan di sana tentang dosa rokok. Saya sudah bagikan kemarin ayatnya di 1 Korintus 3 ayat 17 bahwa jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Nah, itu kan dosa-dosa yang umum kita saksikan, mudah kita temukan dilakukan oleh orang Kristen, baik mereka yang teenagers ataupun bahkan orang tua gitu ya. Terlalu menganggap biasa dengan dosa bohong, lalu kemudian dengan dosa rokok gitu ya. Kita bisa dengan mudah menemukan orang-orang yang melakukan dosa ini. Lalu yang terakhir saya bahas tentang pemabuk. Saya sudah sampaikan juga firman Tuhan yang melarangnya di Galatia 5 ayat 21 katakan bahwa pemabuk tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah gitu ya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tentang dosa perkataan, yaitu mulut pembawa maut gitu. Nah, dosa ini juga tidak kalah banyak dengan dosa-dosa yang sudah saya singgung sebelumnya. Ada terlalu banyak anak-anak muda, mereka katanya aktif di ibadah anak muda, kemudian juga
orang-orang Kristen yang bahkan sudah orang tua gitu ya, tetapi tidak menjaga perkataannya. Saya akan sampaikan ayat-ayat firman Tuhan yang jarang Anda dengarkan, yang mengatur tentang bagaimana harusnya cara berkata-kata. Di Matius 12 ayat 35 sampai 37 berkata seperti ini. Orang yang baik mengeluarkan kata-kata yang baik, hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, ini ayat 36-nya. Setiap kata sia-sia yang diucapkan oleh orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saya terlalu yakin bahwa banyak di antara kita yang tidak tahu firman Tuhan ini. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Efesus 5 ayat 4 berkata, demikian juga dengan perkataan yang kotor, demikian juga dengan perkataan kotor yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Sebaliknya, ucapkanlah syukur. Ini 5 ayat ini saja sudah cukup menjerat orang Kristen yang berkata-kata tidak pantas. Tadi saya katakan kepada kita semua, ada terlalu banyak orang Kristen, baik yang muda maupun anak muda ketika mereka bercanda gitu. Lalu para orang tua ketika mereka marah dengan anak-anaknya, atau ada orang Kristen yang berantem gitu. Tidak jarang mereka kemudian melontarkan kata-kata yang kotor. Bahkan kemarin yang terbaru yang saya katakan, ketika salah seorang pastor yang bagikan video saya di grup-grup Kristen. Bayangkan, grup Kristen. Mereka berkata-kata yang tidak senonoh di sana. Saya sangat yakin bahwa orang-orang ini tidak tahu Efesus 4 ayat 29 yang berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 5 ayat 4. Demikian juga dengan perkataan kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, melainkan ucapkanlah syukur. Ini adalah perintah. Ini adalah perintah Tuhan yang mesti kita turuti, kita mesti lakukan di antara segala perintah Tuhan yang lainnya. Dan kami menyebutkan ini adalah kekudusan perkataan. Sebab Ibrani 12 ayat 14b berkata, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Kekudusan di sini adalah menyangkut segala hal, termasuk kekudusan dalam perkataan. Tadi sudah jelas kita dengarkan bersama bahwa demikian juga dengan Efesus 5 ayat 4. Demikian juga dengan perkataan yang kotor, yang kosong atau sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, melainkan ucapkanlah syukur. Nah, inilah keprihatinan saya. Jadi kalau saya masih saya diberikan beban untuk mengingatkan orang-orang Kristen lewat video saya,
berarti memang masih perlu untuk diperdengarkan kepada orang-orang Kristen. Saya tadi katakan, saya bukan menghakimi di sini, saya hanya ingin menyampaikan keprihatinan saya gitu ya. Anak-anak muda, mereka bisa aktif di persekutuan anak muda. Ada berbagai ibadah, mungkin youth, di gereja gitu ya. Tapi kalau bercanda, bicaranya itu nggak terjaga. Demikian juga para orang tua. Tidak kalah buruknya banyak orang tua Kristen yang kemudian kalau mereka marah, kalau mereka berantem, itu pasti yang keluar itu tak jarang kata-kata kebun binatang, kata-kata yang kasar. Nah, inilah yang menjadi keprihatinan saya. Kenapa saya ingatkan bahwa praktek kekristenan mayoritas itu masih salah. Ada perintah Tuhan yang tadi yang berkata di Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Demikian juga dengan perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal ini gak pantas. Melainkan ucapkanlah syukur. Orang Kristen yang betul-betul orang Kristen sejati, dia harus menjaga kata-katanya. Dan yang kita harus lebih waspadai adalah apa yang tadi dikatakan oleh Matius 12 ayat 35 sampai 37. Ayat 35 saya ulangi lagi. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi kalau ternyata harus ada pertanggungjawaban kata-kata, nanti cepat atau lambat kita sedang menuju pada masa itu, bahwa akan ada pertanggungjawaban hidup setiap orang di hadapan Tuhan, termasuk pertanggungjawaban kata-kata. Firman Tuhan itu ya dan amin, dan tidak akan ada yang akan dihilangkan satu iota pun tanpa digenapi. Dan Tuhan setia dengan apa yang dikatakannya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia, ingat ya, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi saya sangat rindu ketika saudara mendengarkan peringatan ini, Anda menjadi gentar dalam mengelola kata-kata selama Anda hidup. Kalau Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap kata sia-sia kita, apakah itu yang perkataan kotor, yang kosong, yang sembrono gitu ya. Logikanya berarti ada catatan tentang itu kan. Anda boleh percaya atau tidak gitu ya. Tetapi saya pribadi percaya bahwa ada malaikat yang mencatat setiap tindak tanduk kita selama kita hidup di bumi, termasuk mencatat perkataan-perkataan kita. Dalam berbagai kesaksian katakan seperti itu, bahwa ada malaikat penjaga kita, ada sendiri. Tetapi ada juga yang mencatat setiap tindak tanduk kita. Berarti ada malaikat yang mencatat setiap perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Untuk kemudian catatan ini nanti akan diperhadapkan kepada kita, untuk Tuhan kemudian meminta pertanggungjawaban. Orang Kristen gak banyak tahu ini, karena tadi gak baca Alkitab.
Nah, ini yang menjadi keprihatinan saya. Saya tidak sedang menghakimi saudara atau kemudian merasa diri saya lebih baik gitu ya, merasa diri paling benar, paling suci, tetapi saya sudah melewati itu dan saya belajar untuk menjaga kata-kata. Kebenaran yang memperingatkan ini kemudian mendidik saya bagaimana saya harus berkata-kata. Bahkan ketika tahu kebenaran ini, saya menjadi lebih takut dalam berkata-kata. Karena ternyata menurut Alkitab ayat 37 tadi berkata, di Matius 12 berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi nggak perlu memperkosa orang, nggak perlu harus merampok, nggak perlu harus membunuh. Kata-kata yang jahat saja sudah cukup membawa seseorang ke dalam maut. Karena menurut ucapan kita, kita akan dibenarkan, dan menurut ucapan kita pula, kita akan dihukum. Nah, ini yang mesti saya bukakan. Betapa memprihatinkannya saya gitu ya, mendengarkan orang-orang Kristen yang konon ngikutin posting-posting rohani di grup Kristen. Lalu bicaranya tak senonoh. Saya berani yakin bahwa orang ini pasti gak baca firman, gak merenungkan firman Tuhan. Kalau orang Kristen membaca firman Tuhan, tentunya tidak berperilaku seperti ini. Nah, saya mau sampaikan kepada Anda kebenaran ini, supaya kita jangan salah menjalankan kekristenan. Jangan berpikir bahwa saya ini rajin ke gereja atau bahkan pelayanan. Nah, tapi kalau Anda kemudian suka bohong, sekalipun untuk alasan kebaikan, lalu kemudian atau Anda merokok, lalu atau ada yang pemabuk gitu ya, atau bahkan seperti ini, tidak menjaga kata-katanya. Kalau marah itu pasti keluar kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak senonoh gitu. Itu sudah cukup untuk kemudian membawa penghukuman Tuhan atas seseorang. Saya sangat berharap bahwa anak-anak muda yang rajin ke gereja, rajin ikut ibadah youth, sayang kalau kemudian tidak menjaga kata-katanya. Orang tua yang mendidik anaknya dengan kata-kata yang sembrono, yang kosong, dan yang kotor. Tidak harus kata-kata kebun binatang, tetapi katakan anaknya bodoh, katakan anaknya goblok gitu ya. Itu kan kata-kata yang kosong, yang tidak pantas bagi orang-orang kudus. Dan jangan mengira bahwa ini tidak berbahaya. Ini kata-kata kita, ini menentukan apakah Tuhan akan benarkan kita, apakah Tuhan akan hukum kita. Nah, ini yang saya selalu soroti. Ini nanti di dalam video-video saya. Karena saya prihatin, kebanyakan orang Kristen gak baca kita. Nah, saya bersyukur kepada beberapa sahabat yang baru bergabung di grup WA, yang mereka pemula. Mereka memang belum begitu banyak, tetapi sudah ada beberapa yang kemudian bergabung di dalam grup ini untuk kemudian menjalankan kekristenan yang tidak biasa. Kekristenan yang dimana kami tetapkan kalau membangun kekristenan itu harus menyertakan pergaulan dengan firman Tuhan. Kan sudah saya sebutkan kemarin bahwa di 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan orang dan mendidik orang ke dalam kebenaran. Nah, kalau kita mau mengubah perilaku kita, bagaimana kita harus berkata-kata seperti tadi?
Harus ada penunjuk kebenaran yang kita harus baca. Dan saya sangat percaya kalau orang Kristen menjalankan kekristenannya dengan tekun membaca Alkitab, bahkan disertai dengan doa, kekristenannya lama-lama akan berubah. Dan itu yang saya mau pesankan kepada para sahabat yang ada di grup WA di MTRC Beginner yang sudah bergabung. Jangan terlalu khawatir dengan adaptasi kekristenan yang baru ini. Anda hanya diberikan tanggung jawab untuk membaca firman Tuhan minimal 1 pasal dalam sehari. Dan kalau bisa lakukan 2 pasal, yaitu pada pagi hari dan juga 1 pasal pada malam hari. Lalu kemudian belajar untuk berdoa. Nah, ini doa kan sesuatu yang seperti momok gitu ya, seperti sesuatu yang menakutkan bagi orang Kristen karena nggak terbiasa berdoa. Tidak ada teladan berdoa di dalam keluarga gitu ya. Nah, saya sarankan oleh hikmat Tuhan, saya katakan bahwa mulai dengan memuji menyembah Tuhan. Entah itu lagu apapun itu, berikan jiwa pada lagu itu, nyanyikan dengan segenap hati gitu ya. Nyanyikan dengan segenap hati, dan kalau nanti setelah bernyanyi rasakan hadirat Tuhan, nanti oleh proses waktu akhirnya mulai belajar untuk berkata-kata, mengucap syukur kepada Tuhan, lalu mendoakan pokok-pokok doa. Memang ini gak enak bagi daging, tetapi saya juga sudah beritahu seperti Matius 7 ayat 13 dan 14, Tuhan Yesus sendiri berbicara, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, ini adalah perumpamaan yang menunjukkan bagaimana kalau kita mengikut Tuhan itu ada harga yang kita harus bayar. Ketika ibadah live streaming hari ini, saya dengarkan seorang hamba Tuhan berbagi tentang kisah Nuh. Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh beliau ini adalah hal-hal yang saya sudah tahu. Tetapi ketika saya fokus untuk mendengarkan khotbah yang diberikan, ketika itu Nuh mulai membangun bahtera itu di usia 500 tahun. Kemudian dia masuk ke bahtera itu setelah usia 600 tahun. Itu kan jenjang waktu 100 tahun adalah waktu yang lama. Di situ dikatakan di Kejadian 6 ayat 22, lalu Kejadian 7 ayat 5, di sana dikatakan bahwa Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Di ayat 5, di Kejadian 7 ayat 5 dikatakan bahwa Nuh melakukan segala perintah Allah. Dia menurut segala perintah Allah. Nah, itu kan kejadian bahtera itu memberikan umpama tentang keselamatan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mau mengerjakan keselamatan, Nuh selamat itu bukan karena bahtera itu, tetapi karena ketaatannya, gitu ya. Dia percaya kepada Tuhan dan dia taat dengan segala perintah Tuhan. Demikian juga dengan kita. Yang saya tangkap ketika saya fokus mendengarkan khotbah hamba Tuhan ini, tadi saya katakan bahwa apa yang disampaikan sesungguhnya bukan hal yang baru bagi saya, tetapi ketika saya fokus mendengarkan, di situ Tuhan membuat saya mengerti bagaimana harga yang dibayar oleh Nuh untuk dia selamat pada peristiwa air bah itu. Dia harus taat untuk melakukan perintah Tuhan, untuk membangun bahtera, sesuatu yang tidak mudah ketika itu. Kemudian dia melakukannya itu selama 100 tahun.
Saya dibuat mengerti bagaimana kita harus membayar harga untuk melakukan ketaatan supaya kita diselamatkan. Kita diselamatkan bukan karena kita Kristen semata atau hanya percaya, tetapi kita bayar harga dalam mengikut Tuhan. Bayangkan 100 tahun Nuh menunjukkan ketaatannya untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Demikian juga dengan kita. Di masa hidup kita ini, kita harus memiliki kesetiaan dan konsistensi, komitmen diri untuk menjadi pelaku firman. Nah, lewat proses inilah nanti para sahabat akan merasakan bagaimana praktek dalam mengikut Tuhan. Kita harus memikul salib, menyangkal diri, lalu mengikut Tuhan. Tetapi itulah syarat kalau mau diselamatkan oleh Tuhan. Dan hal yang lebih menggairahkan bagi saya adalah ketika nanti para sahabat mengalami perubahan kekristenan hari demi hari. Seperti yang saya sudah muat secara perlahan. Yang pertama saya baru muat kesaksian, saya baru bagikan kesaksian Pastor Wan Tining. Lalu sebetulnya saya udah muat juga kesaksian Pastor Lini Sugondo, Pastor Walinang di YouTube gitu ya. Tapi baru saya bagikan satu. Saya publish gitu ke grup-grup gitu. Bagaimana sahabat ini kemudian berubah ketika menjalankan kekristenannya dalam discipleship. Tekun membaca Alkitab, berkomitmen berdoa. Akhirnya kekristenannya berubah, bahkan sekarang melayani bersama saya di TRC. Saya sangat rindu nanti kekristenan kalian juga berubah. Bahkan kalau memang sudah layak, kalian juga akan saya berikan ruang untuk bersaksi di TRC dan dibagikan ke berbagai grup Kristen, dan itu akan dibagikan ke grup-grup lain, baik di WhatsApp group ataupun Facebook, bahkan ke berbagai sosial media yang lain gitu. Dan itu akan memberkati. Kita mau memberikan contoh kepada kebanyakan mayoritas orang Kristen bahwa kekristenan yang dijalankan tanpa pembacaan firman, tanpa menjadi pelaku atasnya, itu nggak benar dan tidak akan menyelamatkan. Kekristenan yang benar dan yang menyelamatkan adalah setiap hari harus memiliki pergaulan dengan firman Tuhan dan menjadi pelaku atasnya. Dan dia juga harus belajar memiliki jam-jam doa yang teratur setiap hari. Nah, inilah yang membuat dia semakin berubah setiap hari. Nanti dievaluasi satu bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan bertahun-tahun. Kalau dia memiliki kesetiaan, konsistensi, dan dia bisa bersaksi bahwa kekristenannya sudah berubah. Dan akhir daripada semua ini, yang saya percaya, yang saya yakini, berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang saya sudah pelajari, bahwa kekristenan yang seperti ini akan membawa kita kepada keselamatan. Sama seperti yang diperhatikan oleh Nuh, dia taat dalam kurang lebih 100 tahun. Dia menuruti apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Semuanya dilakukan, dan itu kemudian menyelamatkan jiwanya dari air bah. Ini juga mengumpamakan keselamatan atas jiwa kita. Kalau kita mau diselamatkan oleh Tuhan dan masuk surga, ada harga yang kita harus bayar. Kita harus memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut dia. Dan kita harus mau mempraktekkan kekristenan yang melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Apakah itu? Yang tadi saya katakan, untuk menjadi pelaku firman itu gak mudah. Ketika mungkin orang membuat hati kita jengkel, membuat hati kita marah, tetapi kita tetap bisa menjaga kata-kata kita, tidak mengungkapkan perkataan yang kotor, yang kosong, dan yang sembrono gitu. Dan ingat apa yang tadi saya sudah bacakan di Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Dan berbahaya lagi, bahwa menurut ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saya tidak mau dihukum oleh Tuhan. Itu kenapa saya mau menjaga kata-kata saya. Dan bagaimana saya menjaga kata-kata, itu adalah seturut dengan tuntunan firman Tuhan tadi.
Saya sudah bacakan 5 ayat tadi, di Matius 12 ayat 35 sampai 37, kemudian juga di Efesus 4 ayat 29, lalu Efesus 5 ayat 4. Saya berdoa supaya setiap orang yang mendengarkan video ini menjadi takut dan gentar kepada Tuhan dan mulai menjaga kata-katanya. Dan di sini juga saya berterima kasih kepada para sahabat yang berada di beberapa grup yang saya lihat begitu gencar untuk membagikan video saya. Video saya belum mingguan, tapi rasanya baru mau jalan 3 hari. Sebagai pemula saya bersyukur sudah hampir 1.500 kali ditonton gitu ya. Seperti yang saya katakan, saya tidak cari likes orang, saya nggak cari subscribers, tetapi saya mau sharing saya yang sederhana dan mudah dimengerti ini menjadi peringatan dan berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati para sahabat, saudara yang punya hati untuk membagikan video saya. Saya mau beritahu satu hal. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Ini adalah ayat firman Tuhan yang memotivasi. Dan apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Hamba Tuhan tidak harus yang memberitakan Injil, memberitakan firman di mimbar, atau yang mereka bergelar STH atau seorang pendeta. Enggak. Kita ini hamba Tuhan loh. Semuanya kita. Dan kalau kita melayani Tuhan zaman sekarang tidak harus di mimbar atau pakai seragam di gereja. Saya tidak katakan itu tidak ya, maksud saya adalah pelayanan bukan hanya seperti itu. Tetapi ketika kita share hal-hal yang memang kita sadar memberkati, dan kita tahu ini kayaknya orang lain perlu dengar deh, teman-teman saya, orang tua saya, keluarga saya gitu ya. Dengan kesadaran itu dan dengan motivasi seperti untuk Tuhan, saya mau beritahu, engkau akan dapat upahnya. Saya katakan ini dengan hati yang jujur, bukan berarti supaya video saya dibagikan oleh banyak orang. Dari awal saya cek hati saya, orang juga mau putar berapa kali juga nggak ngaruh bagi saya. Sukacita saya adalah ketika orang mendengarkan peringatan ini dan mereka menjadi berubah. Karena itu bagi saudara yang dengan sadar telah diberkati oleh video ini dan merasa bahwa ini perlu didengarkan nih oleh teman-teman saya, orang tua saya bahkan, atau grup-grup yang lain, bagikan dan lakukan seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan memberi upah kepada kita. Bekerja kepada orang lain saja diupahi, apalagi kepada Tuhan yang punya segala sesuatu. Bagikan supaya menjadi berkat. Dan yang juga tak kalah penting adalah mulailah sekarang mengelola kata-kata. Karena firman Tuhan tadi berkata bahwa setiap kata sia-sia yang kita ucapkan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapan kita akan dibenarkan, dan menurut ucapan kita pula kita akan dihukum. Gitu ya. Dan seperti yang saya katakan, yang terakhir ini saya katakan bahwa yang membuat kekristenan kami dan para sahabat nanti akan bersaksi di YouTube juga adalah berubah. Karena kami berkomitmen mengubah kekristenan kami jadi membaca Alkitab, berdoa. Saya tahu ini gak mudah, apalagi di rumah tidak ada teladan. Tetapi ini saatnya, this is the time untuk mengubah kekristenan yang lama menjadi yang baru. Kalau belum berani untuk bergabung dengan kami, saya katakan ini salah satu misi daripada pelayanan ini, supaya engkau mengubah praktek kekristenanmu yang salah, bahwa yang namanya Kristen
harus baca Alkitab. Belajarlah membaca Alkitab minimal 1 pasal setiap hari. Belajarlah mengucap syukur, berdoa setiap pagi dan juga malam hari. Tetapi kalau engkau sudah siap, hubungi para pastors yang membagikan video saya ini. Katakan saya mau bergabung di WA, untuk kemudian bergabung dalam pembacaan Alkitab. Dan ini akan mengubah hidupmu, mengubah kekristenanmu, tentu akan menyelamatkan jiwamu. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Kiranya memberkati kita semua, dan nantikan saya kembali pada video selanjutnya untuk sharing saya yang tentunya memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin.